Salam online Sikikan, selamat datang kembali di channel ini Amalm. Kita akan melanjutkan story PGR chapter 9, yang sebelumnya diawali dari interlude Brilliance dan Astral. Dan seperti biasa untuk para Sikikan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Ayo tanpa berlama-lama lagi kita gaskan masuk ke story. Selamat menonton Sikikan. Chapter 9, Bintang Jatuh, Neraka di Bumi. Di suatu tempat di gurun, pembersihan medan perang sedang berlangsung di markas Forsaken. Setiap inci tanah ditutupi oleh pasir dan debu, sebuah benda gelap seperti jarum keluar dari tanah di tengah pusat base. Mechanoid yang dikalahkan tersebar di sekitarnya seperti Corrupted, dan tentara membersihkan mereka untuk dibuang ke sumber pembuangan. Dan sudah ketiga kalinya dalam bulan ini, untungnya mereka mendapat peringatan sebelumnya dan berhasil mengevakuasi dan mengamankan area, dan frekuensi serangan dari wilayah Corrupted Punishing makin besar akhir-akhir ini, dan kita tak bisa selalu memprediksinya, dan seluruh pasukan darat di seluruh dunia telah kehilangan BS mereka. Itu semua dikarenakan Conversion Probe, sebuah roket yang diluncurkan Corrupted, dan saat roket atau pesawat itu mendarat dapat menyebabkan kepadatan Punishing virus yang sangat tinggi. Lalu apakah pesawat atau roket itu berasal dari bumi? Watanabe bilang sepertinya tidak. Karena kalau itu dari bumi mereka bisa mencegahnya sebelum diluncurkan. Watanabe mengatakan hal itu sambil menatap langit. Benda itu diluncurkan dari orbit rendah bumi, terlindungi oleh puing-puing orbital, dengan kecepatan tinggi secara vertikal. Jadi maksud Anda Tuan Watanabe? Mereka diluncurkan dari luar angkasa? Tepat sekali. Dan sudah jelas berarti para Corrupted memiliki base di luar angkasa, dan itu sudah pasti menyulitkan Babilonia. Makanya sekarang Babilonia telah menarik sebagian besar pasukan elitnya untuk mundur, termasuk Grey Raven untuk memperkuat pertahanan mereka, dan sepertinya Babilonia akan memusnahkan stasiun luar angkasa Corrupted itu. Tapi apakah bisa Babilonia mengalahkannya? Karena untuk menghancurkan stasiun luar angkasa itu dibutuhkan para pilot Fenrir yang ahli, dan sebagian besar dari mereka telah menjadi pengikut Watanabe pada saat kejadian itu, tapi yang Watanabe tahu Babilonia tak akan memulai kalau mereka tak memiliki sesuatu. Dan itu tak kita ketahui, dan kemungkinan perang besar ini akan menentukan nasib dunia ini. Dan kalau seperti itu kemungkinan besar Forsaken akan ikut ambil bagian dalam perang ini. Watanabe sudah menyiapkan itu semua untuk hal ini, lalu Watanabe segera memberi komando pada pasukannya, dan bersiap untuk melakukan kontak pada Babilonia. Tapi ini semua dilakukan Watanabe semata hanya untuk keberlangsungan bumi dan dunia ini. Kita sekarang ke Babilonia yang dalam kondisi perang. Sepertinya kondisi di sini benar-benar serius. Lalu pintu ruang komando terbuka dan keluarlah Asimov bersama Karen yang mendorongnya dari belakang. Karen datang sambil ngoceh karena di sini baik-baik saja. Dan kenapa kita masih bergerak? Kalau begini terus kita tak akan bisa memakai itu. Lah mau pakai apa emang itu? Pak Hasen bilang untuk Karen sabar. Mereka masih menunggu laporan dari tim pasukan darat tentang titik lemah stasiun luar angkasa musuh. Kau dan timmu akan bersinar kembali, tenang aja. Tunggu. Apa itu benda itu? Itu apaan sih? Yang mereka maksud itu sebenarnya adalah Prims. Nanti kita juga tahu guys apa itu Prims. Kita lanjut dulu. Karen memang dipercayakan oleh Cosmos untuk mengoperasikan benda itu, karena dia tahu betul soal ledakan. Ya gak lama Asimov ngesatir dengan bilang dia cuma pencet tombol doan, apa susahnya. Pencet tombol doan matamu, coba aja lu yang operasikan benda itu. Berantem lu berdua sanalah, bodoh amat gua. Datang pererai pertengkaran se-Elisa. Dia mengajak Karen untuk melacak lokasi Grey Raven. Dan Asimov meminta Pak Hasen untuk menambah pengawalan satelitnya ke stasiun luar angkasa itu, agar dia bisa lebih dekat dengan Punishing virus dan menjamin akan menambah persentasi keberhasil untuk menang. Sementara menunggu mereka menyusun rencana, kita beralih ke Grey Raven yang sedang menuju ke stasiun luar angkasa musuh sekitar 300 km. Dan misi kita kali ini mengambil alih stasiun yang telah dirusak oleh Punishing virus, menggunakan pesawat Fenrir. Kita sudah bahas soal jet Fenrir ini di interlude Astral ya guys. Dan karena itu Liv mengkhawatirkan Sikikan yang manusia, karena pesawat ini hanya bisa dioperasikan oleh konstruk. Ya masih aman kok, tenang aja. Gak lama pesawat sekutu terkena tembakan, dan pesawat sekutu berusaha membukakan jalan untuk Grey Raven melarikan diri dari medan perang. Karena misi Grey Raven harus mendarat di stasiun luar angkasa Corrupted. Lalu pesawat Grey Raven pun berakselerasi dengan kecepatan penuh meninggalkan pertempuran. Kita sampai, inilah wujud dari stasiun Corrupted itu.
Baru sampai kita udah disambut dengan rudal roket yang mengarah ke pesawat ini. Dan pesawat ini perlu bermanuver untuk menghindari para roket-roket itu. Tapi sayangnya gak seindah harapan lu sama si dia. Pesawat terkena roket itu dan harus melakukan pendaratan darurat. Si Kikan langsung menggunakan baju tempur luar angkasa. Tapi Helm mengalami masalah dengan memberikan oksigen berlebihan akibat benturan. Dan koneksi pun rusak. Lucia meminta si Kikan untuk melakukan komunikasi dengan Mind Beacon. Dan kita harus bersiap dengan benturan. Berhasil mendarat, dan pesawat pun hancur. Mau tak mau kita benar-benar harus mematikan stasiun ini agar bisa kembali. Menurut laporan dari sinilah sinyal dan fenomena aneh muncul di stasiun, jadi harus tetap waspada. Lalu mereka bertemu dengan salib yang bergerak berwarna hitam. Saat diteliti material dari salib itu tak diketahui, device tersebut dapat memberikan imun pada corrupted lain, jadi kita harus menyerangnya dulu. Sepertinya perangkat itu terdiri dari punishing virus. Lee bilang tempat ini menyembunyikan rahasia penting, terlalu sayang untuk diledakkan. Tak lama Liv berhasil mematikan sensor sistemnya. Bagus Liv, sepertinya itu bisa mengurangi beban Babilonia. Tak lama kemudian ada suara broadcast yang berkata untuk sahabat Korolev, "Lah Korolev siapa gua gak kenal. Bagi pelanggaran berat akan dipisahkan oleh orang tuanya. Lah emang kita kelihatan kayak anak kecil?" Tapi sepertinya broadcast itu seperti memberitahu bahwa observasi kabin stasiun luar angkasa telah hancur. Apakah kita terlambat? Gak tahu juga. Gak lama ada koneksi dari Seelisa yang berhasil terkoneksi berkat satelit yang Asimov luncurkan. Dan bilang berkat kabin yang hancur itu berhasil mengurangi beban Babilonia. Dan memberi perintah ke Grey Raven untuk melanjutkan misi utama mereka. Lalu satelit itu ada yang menyerangnya, dan koneksi pun terputus. Padahal sistem pertahanan jarak jauhnya berhasil dimatikan tadi. Dan sepertinya kita harus ke rencana awal mematikan semua sistem pertahanannya. Lalu Liv mencoba mencari rutenya. Tapi kompartemen ini selalu berubah-ubah. Oh iya, buat si Kikan yang belum tahu, kompartemen itu adalah ruang-ruang yang disambung membentuk stasiun luar angkasa ini. Gak lama pengingat sahabat Korolev atau broadcast tadi memberitahu dengan mengikuti garis hijau mereka akan sampai di kompartemen berikutnya. Atau tujuan Grey Raven, sepertinya ada yang memperhatikan kita di sini. Perkenalkan guys, ini Allen, pemimpin dari WGAA. Dan WGAA adalah Serikat World Government Association Art, atau dalam bahasa Indonesia Kementerian Asosiasi Seni Dunia. Dan di sini Allen meminta bantuan untuk mencari konstruk yang hilang selama bertahun-tahun di stasiun luar angkasa. Tanpa bukti yang kuat dan secara mendadak pula kayak gini pada Pak Hassen, itu akan sulit dikabulkan. Ditambah WGAA hanya organisasi sipil. Terus lagi keadaan perang kayak gini, akan makin sulit untuk mengabulkannya. Tapi di sini Allen memperkenalkan seorang yang memiliki indera cukup tajam, yang dapat membantu investigasi ini, dan itu adalah Ayla. Lalu Ayla memperkenalkan diri, dia adalah penanggung jawab seni dari tim Arkeologi 2, dan Pak Hassen mengenalnya sebagai seniman terhebat Babilonia. Ya, kita sudah bahas ini di Interlude Brilliance. Dan dari Interlude Brilliance kita mungkin sudah tahu siapa konstruk yang hilang itu. Tanpa basa-basi karena keadaan seperti ini, Pak Hassen langsung meminta penjelasan rencana pada Ayla. Dan Ayla menjelaskan secara singkatnya bahwa Ayla telah berhasil menguraikan sinyal-sinyal penting di tengah gangguan white noise dari stasiun luar angkasa, dan mengetahui sinyal itu dari temannya bernama Selena yang berada di stasiun luar angkasa. Dan dari sinyal itu berisi dialog sebuah drama berjudul The Tempest by Shakespeare, dan Pak Hassen langsung menganalisis sinyal white noise dengan artikel yang diberikan Ayla barusan. Dan itu hampir sama, dan bahkan yang dimiliki Ayla lebih akurat dan jelas. Dan Ayla yakin itu dari Selena yang masih hidup. Pak Hassen menatap mata Ayla yang penuh keyakinan. Dan akhirnya Pak Hassen mengabulkan permintaan tersebut. Dan Ayla akan turun tangan sendiri untuk misi penyelamatan Selena ini, karena hanya dia yang dapat merasakan Selena sepenuhnya. Lalu sekarang siapa yang akan mengantarkan Ayla ke sana? Ya, orang ini. Harusnya nggak kaget kalau udah nonton Interlude Astral dan jadi tahu kenapa Watanabe di sini pakai frame itu. Forsaken dan Babilonia telah melakukan kesepakatan dalam perang ini. Forsaken akan diberikan imbalan berupa teknologi inver device mutakhir dari Babilonia. Yah, Watanabe akan jadi kang gojeknya Ayla buat nganter dia ke sesuai lokasi. Sembari menunggu mereka menyusul, kita balik ke Grey Raven yang masih dalam misi untuk mematikan sistem pertahanan stasiun ini. Dan masih kesulitan menghadapi salib ini yang dapat menciptakan musuh tapi juga menjadi kunci. Heteromateri di sini dikontrol oleh salib itu dan menjadi musuh. Bahkan mereka dapat meregenerasi kembali, musuh yang merepotkan. Tapi akhirnya Grey Raven berhasil mematikan seluruh persenjataan di sini, dan broadcast Korolev seperti pertama masuk bersiar kembali.
Dan kata-katanya pun sama seperti awal memasuki stasiun. Kita keluar sebentar, di luar ada Ayla dan Watanabe mendekat ke stasiun, mereka mengobrol dalam perjalanan, dan Ayla nanya apa Watanabe bawa daun mint? Tahu dari mana dia Wei? Ternyata Ayla sering melihat berita Grey Raven dan semua orang yang bersangkutan dengannya. Terutama Ayla tertarik pada si Kikan juga. Dan Ayla malah meminta baju cadangan Watanabe sebagai souvenir. Dan sampai saat ini Constable Tank masih aneh-aneh kelakuannya. Ya itu yang dipikir. Dan sambil ngobrol Watanabe memberikan daun mint itu kepada Ayla. Dan Ayla ngasih tanda tangan di kokpitnya. Ya terserahlah, Watanabe dan timnya berhasil melumpuhkan drone corrupted dengan mudah. Ya wajar mereka emang para pro pilot Fenrir. Dan saat sedang perang sistem keamanan stasiun mati, ya jelas Watanabe tahu kalau yang matiin Grey Raven. Karena baru Grey Raven yang ulet dalam hal ini di Babilonia yang Watanabe tahu, ya akhirnya Ayla turun, dan Watanabe lanjut take off dan mulai mencari pesawat tanda faksinya. Dan ketemu. Setelah menemukan apa yang dicari memutuskan untuk mundur, karena dia hanya mengerjakan tugas sesuai perjanjian. Tapi tiba-tiba datang tamu tak diundang masuk ke stasiun. Akhirnya Watanabe memutuskan untuk masuk ke stasiun, karena tamu yang tak diundang itu adalah Ascendant. Tidak ada siapapun di lorong kecuali Ayla seorang, lampu berkedap-kedip dan mati, terdengar suara peperangan yang samar, Ayla mulai menarik nafas dalam-dalam dan berfokus pada sinyal Selena. Sinyal yang didapat itu selalu mengulang kata-kata garis dari The Tempest. Dan Selena tak bisa menerima sinyal yang diberikan Ayla. Walau begitu Ayla akan terus mengikuti sinyal itu dan membawa Selena kembali. Terus mengikuti nyanyian itu sambil menghajar Corrupted. Tak lama stasiun bergetar, Ayla berusaha mencari solusi, dan berusaha mengaksesnya, tapi butuh otoritas khusus, ya walau begitu sepertinya sudah cukup. Selanjutnya Grey Raven harus ke ruang kontrol pusat, tapi katup kedap udara itu ditutup, semua terminal di dekatnya pun ditutupi oleh material hitam itu, dan tak dapat dibuka secara paksa karena tebal. Tiba-tiba ada koneksi dari Watanabe dan menyuruh untuk segera pergi menjauh dari katup udara itu. Tak lama terdengar suara dengungan pesawat jet dari katup udara itu dan meledak. Watanabe menabrakkan Fenrir untuk menghancurkan material itu namun masih gagal. Sambil melompat dia keluar dari kokpit sambil menatap Grey Raven, dan Fenrir pun meledak hingga material pun hancur, dan pintu masuk pun terbuka. Ada musuh baru, tapi Watanabe bisa mengatasinya dengan mudah. Yah kalau udah pro MAH beda cuy. Lee menyadari kalau frame Watanabe terlalu canggih. Seperti sengaja didesain untuk pertarungan khusus keahliannya, mengapa Forsaken memiliki teknologi secanggih ini. Kalau udah lihat chapter interlude pasti dah tahu soal frame ini. Dan memang Babilonia selalu merancang frame dengan mempertajam kekuatan dari konstruk itu sendiri. Dan itu hal umum, Lucia tak menyangka bisa bertarung bersama lagi, dan Grey Raven belum tahu soal kesepakatan Forsaken dengan Babilonia. Lalu Watanabe menjelaskannya. Tapi membantu Grey Raven di sini di luar dari kesepakatan. Dan Watanabe memberitahu bahwa ada tamu tak diundang datang ke sini yaitu Ascendant. Yah ternyata memang ada Ascendant di sini. Dan ini adalah Gabriel. Kita mungkin sudah tahu bajingan busuk satu ini. Gabriel menembakkan meriam menghancurkan dinding berjalan lurus ke arah target mereka. Dan ini Luna saat ini dia masih bagian dari Ascendant. Dan target mereka bukanlah Grey Raven. Kekacauan yang dibuat Gabriel membuat sambungan antar kompartemen bergetar dan hancur lapis demi lapis. Udah gitu Gabriel bilang apakah ini akan hancur? Pakai nanya lu goblok. Broadcast siaran lagi, kali ini kata-katanya berbeda. Dia bilang anggota yang terkena virus akan dibuang dan dimusnahkan. Liv khawatir dengan broadcast siaran itu mengucapkan kata berbeda. Dan tak lama kompartemen terpisah bergetar dan hancur, dan ada beberapa yang meledak. Menurut pengalaman Watanabe ini diakibatkan kabin observasi dan sistem pertahanan yang Grey Raven matikan. Banyak manusia yang mendaratkan pesawatnya di sini, karena itu memicu sistem imun tempat ini aktif. Tapi Lee bilang ini hanya disintegrasi sementara. Disintegrasi artinya pemecahan guys, dan bukan kehancuran, karena selama inti gravitasinya masih ada mereka bisa menariknya kembali seperti sebelumnya. Dan kalau kita diam saja di sini akan berdampak buruk, baiklah ayo bergerak. Pintu dienskripsi, itu tugas Lee mengatasinya. Lee bilang ada 4 terminal rusak di 4 sudut yang perlu kita perbaiki, dan harus menggabungkan 4 kondisi yang berbeda agar pintu itu terbuka, tapi asal pencet juga kelar si ini. Lanjut ke ruangan lain, Liv merasakan kontaminasi logik virus pada sistem kendali melemah. Apa itu salah? Gak tahu juga guys, tapi Lee bilang bagus,
Berarti elektromagnetiknya masih berfungsi jadi tak sulit mengubah parameternya karena ini tipe lama. Tapi yang saya tahu itu bisa jadi kesempatan untuk menyusup. Lee setuju dan langsung menanyakan Liv berapa lama dia bisa bertahan dalam mode hacking. Liv bilang bisa selama 3 menit, tapi itu tidak cukup, butuh waktu sekitar 5 untuk mengganti parameter dan instalasi itu selagi berjalan. Tapi masih ada kemungkinan bisa dilakukan jika ada bantuan dari Frame Watanabe dan Lucia. Karena mereka bisa masuk ke dalam Mind dan mencegah korup data menyerang Liv saat sedang proses hacking. Tapi masalahnya itu akan menyatukan kesadaran mereka semua. Tapi bagi Watanabe tidak masalah, karena baginya dia tak menutup rahasia apapun pada Grey Raven dan Babylonia. Kasus ini mirip kayak film Pacific Rim, yang menyatukan dua kesadaran jadi satu dan akan berbagi info satu sama lain. Baiklah lanjut. Lucia dan Watanabe pun mengcover Liv yang sedang melakukan hacking di dalam sistem itu dan berhasil. Kembali ke Ayla, masih fokus dengan nyanyian itu, dan terdengar suara ledakan. Tak lama Allen menghubungi Ayla dan bilang kondisi darurat mendekati, dan terputus begitu saja. Lalu Ayla bertemu dengan Korolev, dan Ayla bilang Korolev itu imut. Imut dari mana kayak gitu woi? Bener dah Class Tank di sini gak ada yang waras kecuali Chrome. Oke. Lalu mereka bertarung, tapi Korolev mundur karena merasa ada bahaya ancaman terdeteksi di area inti gravitasi. Dan begitu Ayla lanjut investigasi dan menemukan catatan di terminal yang mungkin bisa berguna nanti. Penguncian ulang kabin selesai, sekitar 72% kompartemen yang online saat ini. Tapi Liv masih belum tahu berapa persen dari anggota kita yang dibuang oleh stasiun saat ini. Tapi tenang aja, semua anggota memiliki peralatan space, jadi masih aman meski mereka dibuang keluar. Jadi ayo selesai misi ini dengan cepat, agar anggota yang di luar bisa diselamatkan. Mereka masuk ke database dan kita masih belum tahu berapa banyak data yang terkontaminasi. Dan Lee menyerahkan tugas sortir data pada Liv. Mudah-mudahan masih ada data yang berguna yang bisa kita ambil. Tapi sebenarnya log menyimpan data aktivitasnya. Tapi stasiun tak dapat menghentikan punishing virus hingga mengacaukan pusat gravitasi itu, dan menghancurkan struktur lalu menarik punishing virus di dekatnya. Dengan itu materi dengan kepadatan tinggi tercipta di inti gravitasi, dan itu dibentuk sejumlah punishing virus, dan proses ini disebut heteromerisasi. Dan benda berdensitas tinggi ini diberi nama punishing heteromer, yang menakutkan benda ini dapat berubah bentuk sesuka hati tanpa memecah koordinasinya untuk tetap bersatu. Dan robot salib yang kita temukan barusan dapat mengontrolnya dan dapat membentuk berbagai macam corrupted untuk mengacaukan bumi. Ya berarti dari tadi kita melawan punishing virus itu sendiri. Ya tepat sekali, informasi ini sangat penting untuk umat manusia. Ini adalah info bahwa punishing virus telah berevolusi. Baiklah, sebentar lagi bukan hanya informasi yang didapat. Tapi kita juga akan menghadapinya lagi, dan para sekutu kita telah menuju lokasi inti gravitasi. Ayo kita tak boleh ketinggalan. Dan mereka menghadapi Korolev. Sepertinya Korolev adalah AI dari stasiun space ini, dan telah menjadi corrupted, tapi anehnya kenapa dia di sini seperti dikurung sendirian. Ya gak taulah, kita hajar aja dulu, lalu ekstrak shell memorinya agar tahu jawabannya. Platform tak dapat menahan pertarungan Grey Raven dan hancur, lalu memisahkan mereka, Liv dengan Lee, Lucia bersama Watanabe dan Shikikan, dan sepertinya Korolev menargetkan Shikikan karena dia membenci manusia. Lalu Watanabe pun melindungi Shikikan. Tapi salah satu sekutu memberi informasi bahwa bom sudah dipasang pada dinding inti gravitasi. Dan memperingatkan untuk semua anggota beralih ke mode vakum, karena saat bom meledak akan memasuki kondisi hampa. Apa sebenarnya yang direncanakan Babylonia dengan menghancurkan dinding kabin sekarang? Bom meledak dan membuat puing-puing tertarik ke dalam karena daya tarikan negatif yang sangat kuat. Lalu tim pun bertahan sekuat tenaga agar tak tertarik oleh gravitasi itu. Lalu Watanabe meraih platform yang hancur dan menarik Shikikan. Melihat situasi, Shikikan menyadari sedang berada di posisi yang tepat untuk menembak titik lemah Korolev. Tanpa pikir panjang, Shikikan langsung menembak Korolev dan membuatnya tertarik ke pusaran negatif itu. Dan Watanabe mengucapkan sesuatu tapi tak terdengar. Saat beralih mode komunikasi ke elektromagnetik baru terdengar kalau Watanabe bilang tembakan yang bagus. Akhirnya pemandangan kacau itu usai, tak lama Karen masuk komunikasi dan bilang Prim setelah siap. Sekarang terserah dirimu Task Force, berikan kami sinyal untuk tidak terlambat atau terlalu cepat, harus akurat. Dan Watanabe sepertinya tahu kondisinya sekarang, kembali berjalan ke inti tersebut.
Sepertinya bom barusan sengaja dibuat untuk heteromateri agar lebih padat. Yah, manusia memang pandai memanfaatkan sesuatu bahkan dari punishing virus itu sendiri. Lalu Lucia berterima kasih pada Watanabe karena sudah berjuang sejauh ini. Yah, bagi Watanabe musuh stasiun ini adalah musuh bersama yang harus dikalahkan. Tapi kenapa tiba-tiba Lucia bilang kayak gitu? Kok perasaan gua jadi gak enak ya guys? Ya itu yang dipikir. Ayo kita selesaikan misi ini bersama. Dalam perjalanan ke inti itu udah pasti ada musuh. Tinggal kita kalahkan aja. Tapi desain tempat ini jadi sangat khusus. Sepertinya Grey Raven diperlihatkan sebuah tempat prototipe ruang gravitasi yang akurat. Yah, ini adalah awal dari kecanggihan sebelum stasiun Babilonia dibuat. Yah, apa yang mereka temukan di sini adalah awal kecanggihan Babilonia saat ini. Kita ke sisi Ayla, dia berhasil menemukan ruang tempat Selena, lalu pintu kabin pun ditebas olehnya, dan ditendang pintu itu. Saat masuk ruangan gelap dengan lampu berwarna merah redup, dinding terminal kontrol panel telah dirobek dan terlihatlah humanoid bersandar di dinding dengan setengah badan yang tak berdaya. Dengan mata kosong seolah sudah tak ada nyawa di tubuh itu, dan itulah Selena yang Ayla cari selama ini. Saat Ayla menyentuhnya seolah mayat itu beraksi seakan tahu bahwa itu adalah Ayla. Lalu mata itu mulai bersinar, dan sepertinya Selena masih hidup. Lalu Ayla segera memeriksa bagian tubuh Selena agar langsung bisa dia membawanya kembali. Untungnya Selena adalah konstruk tipe support sehingga tingkat infeksi virus bisa ditahan di ambang batasnya. Kalau bukan karena itu Selena pasti sudah jadi corrupted sekarang. Tapi itu juga karena tekad hidup Selena yang tinggi. Itulah mengapa ia bisa bertahan hingga saat ini. Ternyata Selena bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun karena dia berusaha menyambungkan tubuhnya yang sudah hancur ke bagian terminal agar terus tetap aktif. Lalu dia berusaha mengeluarkan suara sinyal nyanyian dengan menyiarkannya lewat stasiun luar angkasa ini, dan berharap agar Ayla mendengarnya. Apakah kalian bisa bayangkan betapa pedihnya perjuangan Selena untuk bertahan di sini? Jujur saya membayangkannya saja hampir nangis di sini. Dan sepertinya Ayla datang benar-benar sangat terlambat. Saat akan mencabutnya dari terminal, Selena memberikan database dan rekaman CCTV, dan ternyata yang membantu Grey Raven saat awal masuk stasiun adalah Selena, dan sekarang Grey Raven terlihat di bagian ring inti gravitasi. Selena ingin Ayla untuk membantu Grey Raven dulu. Ya ampun Selena, lagi keadaan kritis kayak gitu kamu masih mikirin orang lain. Lalu Ayla bergegas mencari alat komunikasi yang masih berfungsi di sini. Baiklah, tunggu Selena. Ayla akan segera kembali. Lalu Ayla berhasil menemukan terminal komunikasi yang masih aktif dan mulai berusaha menghubungi Grey Raven. Grey Raven tertahan tak bisa maju akibat teka-teki di tempat ini semakin rumit. Mau mencari petunjuk dari data log pun sulit karena sudah terkontaminasi virus. Tak lama ada telepon dari Ayla dan menyapa psikikan yang legendaris. Bukan gua yang alay guys, itu beneran Ayla yang manggil begitu. Liv dan Lee bahkan mengenal Ayla sang seniman terkenal ini. Yah, Ayla sepertinya benar-benar terkenal di Babilonia. Lalu Ayla memberitahukan misinya untuk menyelamatkan Selena. Dan dia bilang Selena memiliki semua database stasiun ini termasuk cincin ini. Dan Ayla memberikan instruksi atau KLU untuk memecahkan teka-teki Disney. Dan saya juga akan memberitahu sedikit tentang teka-tekinya. Yang pertama adalah 2 menjadi 1, berarti buat garis lurus. Yang kedua, dari abstrak menjadi konkret, tinggal hajar guys. Lalu yang ketiga, awal adalah akhir, cukup buat segitiga aja guys. Dan yang keempat terakhir adalah, kekacauan adalah kesatuan, cukup buat bentuk diamond lalu tinggal gerakin yang tengah aja guys. Dan teka-teki selesai, ayo guys bergegas sebelum keduluan yang lain. Saat Ayla sedang terkoneksi dengan Grey Raven, Gabriel masuk ke ruang Selena berada dan membawanya. Ternyata benar target Ascendant adalah Selena. Menyadari hal itu Ayla langsung menyerang Gabriel tapi percuma, dan Gabriel mengabaikan serangan Ayla dan membawa Selena pergi. Sudah di sini koneksi dengan Ayla terputus, saat dilihat di radar sinyal Ayla sedang berada di kompartemen yang putus, dan terdeteksi sinyal Ascendant ada di depannya. Terdengar ledakan di salah satu kompartemen dan pintunya terbuka. Lalu muncul bayangan hitam yang keluar dari kompartemen itu, jatuh dengan cepat dan membuat kepulan asap yang tebal di ring tempat Grey Raven pijak. Lalu bayangan itu berjalan ke hadapan Grey Raven dan menampakkan diri dan menatap ke arah Lucia. Lalu Lee dan Liv menembaknya. Namun mantel tebal itu dapat memantulkan tembakan mereka dengan mudah. Lalu tak lama Ayla datang dari atas dan memanggil Selena sambil menebaskan sabitnya ke arah Gabriel namun ditahan dengan satu tangan. Dan saat jas terbuka terlihat satu tangannya sedang membawa Selena.
lalu Ayla menyerangnya kembali, tapi Gabriel seperti mengabaikannya dan terus menatap ke arah Lucia, lalu dia melompat ke arah platform terdekat. Ayla langsung mengejarnya. Liv memberi pesan ke Ayla untuk berhati-hati, dan Ayla berterima kasih dan bilang untuk prioritaskan misi utama masing-masing. Lalu Ayla lanjut mengejar Gabriel. Lalu Grey Raven melanjutkan untuk ke inti gravitasi, dan di sini musuh memiliki mekanik baru. Sehabis dikalahkan salib itu berubah bentuk dan mengelilingi Grey Raven kecuali Watanabe. Gak ngerti kenapa bisa gitu, cuma saat sampai di titik tertentu heteromaterial yang mengelilingi itu berubah bentuk menjadi pilar. Seakan menjadi kunci untuk mensejajarkan cincin yang lain, tapi Corrupted yang habis dikalahkan malah menjadi material kecil dan terbang menuju inti gravitasi dan menyatu. Bau-bau bakal ada masalah besar kayaknya. Semua platform akhirnya stabil, dan terjadi sesuatu di inti pusat, menyambar petir merah di area pusat dan menciptakan banyak musuh dari energi Punishing Virus. Tapi para kroco itu bakal dihadapi oleh sekutu kita, Grey Raven biar urus langsung ke musuh utama saja. Di sini para tentara menduga Punishing Virus memiliki kesadaran, dan Grey Raven juga merasakan seperti itu sebelumnya termasuk saya. Dari sinilah awal mulai saya berpikir bahwa Punishing Virus ini harusnya memiliki mental model. Entah itu bakal ada atau enggak cuma Kuro dan Tuhan yang tahu. Inilah wujud Heterocore Punishing Virus. Asal kalian tahu ini adalah terobosan baru untuk Punishing Virus yang akan menjadi bencana di masa yang akan datang. Grey Raven berhasil menekan perkembangan hetero itu untuk sementara, dan Watanabe bilang sudah saatnya untuk menggunakannya. Yah, Watanabe tahu bahwa dari tadi ada satelit mejeng di atas mereka. Dan Watanabe meminta kendali untuk memberi aba-aba. Yah, itu adalah senjata yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Dan nama senjata itu adalah Prims Railgun, dan sekarang sudah siap untuk digunakan. Tinggal menunggu aba-aba dari Watanabe saja, dan hetero itu menunjukkan tanda-tanda bertransformasi lagi. Prims masih butuh proses untuk ketepatan akurasi, jadi Grey Raven kembali menahannya sambil menunggu saatnya tiba untuk menghancurkannya. Dan hetero ini selalu berubah bentuk sesuka hati. Sebelum masuk bab terakhir, kita selesaikan dulu urusan Ayla. Gabriel berbalik dan melepaskan tembakan dan melompat melewati celah-celah dinding bekas ledakan. Dan setelah panas dari ledakan menghilang saat Ayla terus mengejarnya, muncul cakar dari platform, lalu Korolev menampakkan diri. Habis dihajar oleh Grey Raven dan jatuh ke dalam turbulensi vakum. Entah bagaimana dia bisa selamat di luar angkasa. Tanpa pikir panjang Ayla bertarung sekali lagi dengannya. Dan sebelum Korolev menyerang, Ayla melakukan charges penuh dan membelah strukturnya menjadi dua dan musnahlah dia. Ayla bergegas kembali mengejar Gabriel, namun tak lama muncul cahaya putih menyilaukan area inti gravitasi. Ayla sulit menjaga keseimbangan di platform mengambang, tapi Ayla bilang dia tak boleh berhenti di sini. Ayla melompati satu demi satu platform, melompat berputar dan menebas apapun yang menghalanginya. Selangkah demi selangkah Ayla berhasil keluar dari stasiun luar angkasa, dan ada ledakan dahsyat dari orbit rendah bumi, tapi Ayla tak memperdulikannya. Dan ia tetap saja terlambat, dan prosedur peluncuran kapsul Gabriel dan Selena telah dimulai. Dan Ayla terus berlari sekuat tenaga mengejarnya. Namun kapsul lepas landas dan asap dari kapsul menghanguskan tubuh Ayla. Dia tak bisa berbuat apa-apa selain menatap kapsul itu yang sedang menuju ke bumi. Melihat hal itu justru Ayla tak putus asa, dan melihat dengan pasti koordinat yang kapsul itu tuju. Dan karena itu dia tak akan menyerah untuk menjemput Selena kembali. Tunggu aku Selena, aku pasti akan menjemputmu. Watanabe memberi isyarat dan mulailah serangan terakhir. Karen membanting tombol dengan keras di ruang komando. Setelah suara gemuruh keras perlahan muncul cahaya dari satelit relay, seluruh Babilonia mulai sedikit bergetar. Sinar kemudian melewati lensa khusus di satelit, melewati cakrawala dan menuju ke stasiun space. Dan beberapa detik kemudian, sinar berenergi tinggi menembus inti hetero Punishing Virus dengan presisi, membakar inti dengan panas lalu menguap ke permukaan. Proses ini disaksikan oleh para anggota Babilonia dan Forsaken. Cahaya yang menyilaukan perlahan meredup, cangkang hetero terbakar dan hancur, memperlihatkan inti dari hetero tersebut yang berbentuk kotak hitam dengan garis merah ini dengan bentuk yang halus. Sepertinya inilah wujud aslinya, dan ini sama seperti yang dibilang oleh regu pengintai sebelumnya. Prim siap untuk tembakan kedua, tapi sepertinya terlambat. Inti itu memulai mengumpulkan material kembali, stasiun luar angkasa berputar perlahan, dan pemandangan langit-langit terus berubah. Energi yang dihasilkan kali ini lebih tinggi di area bawah heterocore.
Sinar matahari yang dipantulkan ke planet biru masuk ke ruang gravitasi dari lubang langit, energi yang terkumpul melempar heterokor keluar dari ruang gravitasi, menuju ke rumah umat manusia yaitu bumi. Watanabe adalah orang pertama yang bereaksi melihat hal itu. Watanabe langsung memerintahkan pasukan untuk mundur dari stasiun, dan dia bergegas keluar. Grey Raven mengikuti Watanabe, dan dia langsung masuk ke pesawat dan bergegas mengejar hetero itu bersama timnya. Lalu Fenrir menembakkan 4 rudal nuklir ke arah heterokor dengan jarak yang terlalu dekat. Dan saat nuklir itu kontak dengan heterokor, api memakan semuanya dan muncullah ledakan nuklir dengan jarak bermil-mil dari bumi. Di ruang komando Babilonia masih berusaha melacak sinyal Forsaken dan Watanabe, tapi sepertinya sinyal mereka menghilang di dalam ledakan itu. Kembali ke Gabriel yang sedang membawa Selena, mereka akan bertemu di titik pertemuan bersama Rowland yang sedang sekarat, dan Luna bilang dia tak akan bertahan lama. Jadi Luna menyuruh Gabriel untuk cepat, dan sepertinya Alpha juga sedang memulai menjalankan rencana mereka. Sementara itu tempat lain di bumi, mesin abadi, kereta terakhir yang tak terinfeksi di bumi sedang melaju di gurun. Di depan jalurnya komet berjatuhan menghujani langit biru dari luar angkasa. Di balkon mewah di salah satu gerbong 2 orang sedang melihat bencana itu terjadi. Sophia, bagaimana situasinya? Para pengintai kembali seperti yang Anda harapkan, dan juga ada wajah baru terlihat dalam Commoner Karyak. Jangan perhatikan itu, aku akan minta dia untuk mengawasinya, jadi tetap fokus pada rencana, yang sudah selesai biarlah, kita harus mendapatkan pengaruh sebelum yang lain mengambil tindakan. Baiklah Komandan, sesuai rencana. Chapter 9 pun selesai, dan mulailah story neraka di PGR, dimulai dengan kisah Selena yang mengalami nasib tragis yang belum usai, lalu Watanabe dan Forsaken yang menghilang oleh ledakan nuklir dan jatuh ke bumi seperti bintang jatuh. Dan inilah awal dari neraka tersebut, dan akan berlanjut di story selanjutnya. Jadi untuk para psikikan yang penasaran dengan story selanjutnya jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dengan ini saya akhiri video, dan sampai jumpa di next chapter. Salam online psikikan.